Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kuliah transfer panas jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan panas dari permukaan bersirip. Ya, sirip merupakan salah satu cara untuk memperbesar perpindahan panas ya. Ya, sebelumnya akan saya jelaskan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah pertama adalah pentingnya sirip sebagai sarana untuk membuang panas, dan yang kedua adalah perkakas engineering yang menggunakan sirip. Ya, berbagai perkakas engineering dapat bekerja dengan baik ya pada kisaran suhu tertentu. Nah, suhu yang tinggi perlu pendinginan dengan cara membuang panas ke lingkungan. Penggunaan kipas atau blower untuk membuang panas mungkin terkendala oleh pertimbangan praktis maupun ekonomi. Kemudian dipilihlah sirip ya, yang merupakan salah satu cara untuk memperbesar perpindahan panas tanpa kipas. Nah, oleh karena itu bab ini ditunjukkan untuk mendiskusikan perpindahan panas melalui permukaan bersirip. Oke, ada 3 cara untuk meningkatkan laju perpindahan panas. Pertama adalah meningkatkan koefisien perpindahan panas konveksi atau H, kemudian menurunkan suhu lingkungan atau lingkungan, kemudian meningkatkan luas permukaan. Nah, meningkatkan nilai H atau koefisien perpindahan panas konveksi memerlukan pemasangan kipas atau pompa atau mengganti yang sudah ada dengan yang lebih besar, mengganti kipas yang sudah ada ya. Nah, pendekatan ini mungkin nggak ekonomis. Kemudian yang cara kedua, menurunkan suhu lingkungan, biasanya nggak praktis. Nah, dalam kenyataannya biasanya suhu lingkungan dianggap tetap ya, makanya kita sulit untuk menurunkan suhu lingkungan. Nah, namun kita memiliki pilihan ketiga, yaitu memperluas permukaan konveksi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memasang sirip dari bahan yang memiliki konduktivitas tinggi, seperti aluminium misalnya. Nah, permukaan bersirip dapat dibuat dengan pengecoran, pengelasan, atau melekatkan lipatan-lipatan lembaran logam tipis ke sebuah permukaan. Konduktivitas termal bahan sirip sangat mempengaruhi distribusi suhu sepanjang sirip, dan oleh karena itu mempengaruhi efektivitas peningkatan laju perpindahan panas. Ya, bahan sirip yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi ideal ya, karena memperkecil variasi suhu dari dasar sirip ke ujung sirip. Nah, pada kasus terbatas di mana sirip memiliki konduktivitas termal infinite, maka suhu ujung sirip mendekati suhu dasar dan keseluruhan sirip berada pada suhu dasar, sehingga sirip menghasilkan perpindahan panas maksimum. Ya, sirip memperbesar perpindahan panas dari suatu permukaan dengan menciptakan luas permukaan konveksi dan radiasi yang lebih besar. Permukaan bersirip biasanya dapat meningkatkan laju perpindahan panas dari suatu permukaan beberapa kali lipat. Ya. Seperti pada gambar, berbagai desain sirip telah dikembangkan. Nah, sirip yang dipasang pada permukaan dinding rata biasanya dinamakan dengan straight fin atau sirip lurus. Kemudian, sedangkan sirip yang dipasang pada suatu pipa dinamakan sirip cincin atau circumferential atau anuler. Kemudian, baik sirip lurus maupun sirip circumferential biasanya berpenampang konstan. Nah, sirip berbentuk silinder kecil dinamakan sirip jarum atau pin-fin. Sekarang desain-desain sirip semakin inovatif ya, dan makin beragam seperti yang dapat kalian lihat pada contoh gambar A, B, C, dan D. Ya, kemudian kita akan masuk ke analisis sirip. Ya, dalam analisis sirip ini kita menganggap bahwa sirip bekerja dalam keadaan steady. Nggak ada pembangkitan panas di dalam sistem. Kemudian konduktivitas termal dianggap konstan. Dan untuk mempermudah analisis, kita juga menganggap bahwa koefisien perpindahan panas konveksi H konstan dan seragam di seluruh permukaan sirip. Ya, untuk lebih memahami analisis sirip, kita akan berpindah ke whiteboard ya.
Ya, sekarang baik, perhatikan sebuah sirip yang memiliki panjang L. Panjang L seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, pada lokasi X, dari dasar sirip kita dapat membuat elemen volume yang memiliki panjang delta X. Ini kita memiliki panjang sepanjang delta X. Luas potongan melintang AC dan perimeter P. Ini keliling P. Dalam keadaan steady, keseimbangan energi pada elemen menyatakan bahwa laju perpindahan panas konduksi yang masuk ke dalam elemen pada X sama dengan laju perpindahan panas konduksi keluar dari elemen pada X plus delta X. Jadi, Q konduksi yang masuk pada X sama dengan Q konduksi yang keluar dari X plus delta X ditambah dengan laju perpindahan panas konveksi dari elemen. Dapat kita tuliskan sebagai Q konduksi X sama dengan Q konduksi X plus delta X plus Q konveksi. Kemudian dengan menyulihkan Q konveksi sama dengan H dikali perimeter dikali delta X dikali selisih suhu dan membaginya dengan delta X, kita dapat memperoleh HP dikali T min T lingkungan plus Q konduksi X plus DX min Q konduksi X dibagi X sama dengan 0. Nah, jika delta X mendekati 0, maka persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk derivatif sebagai dQ konduksi per dx plus H dikali P dikali selisih suhu sama dengan 0. Kemudian, ini kita memiliki hukum Fourier ya untuk perpindahan panas konduksi. Dengan AC adalah luas penampang sirip di titik X. Kemudian kita masukkan rumus ini, Q konduksi sama dengan KAC dt per dx ke dalam ini. Sehingga kita dapat mendapatkan persamaan d per dx kali KAC dt per dx minus HP delta T sama dengan 0. Nah, pada kasus khusus di mana luas penampang melintang dan konduktivitas termal konstan, persamaan diferensial ini dapat disederhanakan menjadi D kuadrat theta dibagi dx kuadrat min M kuadrat theta sama dengan 0. Ya, di mana theta adalah T min T infinite, T lingkungan ya. Ini adalah kelebihan suhu. Kemudian M kuadratnya adalah H dikali P dibagi K dikali AC. Ya, kemudian suhu plat di mana sirip dipasang biasanya diketahui. Oleh karena itu pada dasar sirip kita memiliki kondisi batas pada suhu tertentu yang dinyatakan sebagai theta 0 sama dengan theta B sama dengan PB min T infinite. Ini adalah kondisi batas di dasar sirip. Nah, ini adalah kondisi batas di bagian dasar sirip ini. Nah, untuk ujung siripnya sendiri, kita memiliki beberapa kemungkinan meliputi suhu tertentu. Kehilangan panas diabaikan, konveksi, dan kombinasi konveksi dan radiasi. Nah, berikut ini kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan ini satu persatu ya. Baik, kemungkinan yang pertama adalah sirip dengan panjang tak berhingga.
Pada sirip yang cukup panjang dengan luas penampang seragam, AC-nya konstan, suhu sirip di bagian ujung akan mendekati suhu lingkungan, itu T infinite, sehingga theta akan mendekati 0. Artinya, kondisi batas di ujung sirip sama dengan theta L sama dengan TL min T tak hingga sama dengan 0. Jika L infinite atau tidak terhingga. Dengan mengingat bahwa theta sama dengan T min T infinite dan M sama dengan akar HP dibagi K dikali AC, maka penyelesaian persamaan tersebut untuk variasi suhu sepanjang sirip menghasilkan rumus ini. Tx min T infinite dibagi TB min T infinite sama dengan E pangkat min MX. Nah, perhatikan bahwa suhu sepanjang sirip menurun secara eksponensial dari TB hingga T infinite. Laju perpindahan panas steady dari seluruh permukaan sirip dapat ditentukan dari hukum Fourier tentang konduksi. Kita dapat menggunakan rumus ini pada sirip dengan panjang tak terhingga. Dengan P adalah perimeter, AC adalah luas penampang melintang sirip, dan X adalah jarak dari dasar sirip. Baik, dalam kemungkinan tadi, yang pertama adalah sirip dengan panjang tak terhingga. Nah, pada realitanya sirip tidaklah mungkin sangat panjang, sehingga suhu di ujungnya mendekati suhu lingkungan. Nah, situasi yang lebih realistis adalah perpindahan panas dari ujung sirip diabaikan, karena perpindahan panas sebanding dengan luas permukaan. Dan luas permukaan bagian ujung sirip biasanya merupakan fraksi yang dapat diabaikan dari luas permukaan sirip secara keseluruhan. Oleh karena itu, ujung sirip dianggap diisolasi. Dan kondisi batas pada ujung sirip dapat dinyatakan sebagai d theta dibagi dx dengan batas x sama dengan L sama dengan 0. Kondisi batas di dasar sirip sama seperti sebelumnya dinyatakan dalam persamaan theta B sama dengan TB min T infinite. Ya. Apabila kondisi batas ini menghasilkan persamaan distribusi suhu untuk ujung sirip yang diisolasi menjadi Tx min T infinite dibagi Tb min T infinite sama dengan cos H dari M kali L min X dibagi cos H M kali L. Laju perpindahan panas tunak dari seluruh permukaan sirip dapat ditentukan dari hukum Fourier tentang konduksi yang dapat kalian lihat di sini. Ini untuk ujung sirip yang diisolasi. Perhatikan bahwa laju perpindahan panas dari sirip panjang tak berhingga dengan sirip yang ujungnya diisolasi berbeda oleh faktor tan H M kali L, yang nilainya mendekati 1 jika L menjadi sangat panjang. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah konveksi atau kombinasi konveksi dan radiasi di ujung sirip. Dalam prakteknya, ujung sirip tidaklah terisolasi dan terbuka ke lingkungan. Sehingga kondisi batas yang tepat untuk ujung sirip adalah konveksi yang juga melibatkan efek radiasi. Dengan kondisi batas konveksi pada ujung sirip, persamaan sirip sebenarnya masih dapat dipecahkan. Namun analisisnya agak sedikit lebih rumit. Nah, untuk distribusi suhu bisa kalian lihat di sini, rumus yang digunakan adalah ini. Kemudian laju perpindahan panas dapat dihitung menggunakan persamaan di bawahnya. Ya, kemudian cara praktis untuk memperhitungkan kehilangan panas dari sirip pada kasus ini adalah menggunakan rumus sirip yang ujungnya diisolasi tetapi mengganti variabel panjang sirip dengan panjang sirip terkoreksi atau LC yang didefinisikan sebagai LC sama dengan L plus AC dibagi P, dengan AC adalah luas potongan melintang yang tadi, dan P adalah perimeter sirip di bagian ujung. Ya, ini untuk sirip yang ujungnya berbatas konveksi. Kemudian kita masih punya satu kemungkinan lagi,
ini adalah kemungkinan yang terakhir, yaitu suhu ujung sirip diketahui. Nah, dalam kasus suhu ujung sirip tertentu, maka kondisi batas kedua adalah theta L sama dengan TL min T infinite. Ini adalah selisih suhu di ujung sirip. Nah, dari sini kalian dapat melihat ada persamaan distribusi suhu yang bisa kalian gunakan di sini dan persamaan perpindahan panas. Baik, demikian materi pada hari ini mengenai sirip dan bagian ujung sirip ya. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan melanjutkan efisiensi dan efektivitas sirip. Demikian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.